Begini Pak. Kata Abdullah ibnu Abbas itu mursidul mufassirin, gurunya para ahli tafsir. Didoakan khusus oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepadanya pemahaman yang dalam mengenai agama, ajarkan kepadanya pengetahuan tentang Al-Quran. Nah, kata beliau, surga itu sebetulnya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Hakikat surga itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Itu hakikatnya surga. Maka yang diceritakan di dalam Al-Quran itu masal, perumpamaan, masalul jannah allati wu'idat, perumpamaan surga yang dijanjikan lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Itu masal, perumpamaan. Tapi hakikat surga mata kita belum pernah melihat, telinga kita belum pernah mendengar, bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak kita. Ya, cuma diceritakan Pak, dibuatkan perumpamaan supaya kita dapat gambaran seperti apa itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dikasih gambaran, misalnya kan banyak sekali ayat itu. Di surah Yasin itu dikatakan, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini sibuk dalam keserangannya. Hum wa aswaju, mereka bersama dengan pasangan hidupnya. Jadi semua penghuni surga ada pasangan hidupnya. Tidak ada yang jomblo di surga. Ma fil jannati a'sa. Tidak ada yang jomblo dalam surga. Ya, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa aswaju fi zilalin alal araiki muttaqiun. Ya, mereka duduk-duduk bertelekan di atas dipan-dipan yang di atasnya ada naungan. Itu penggambaran untuk memudahkan kita dalam mendapatkan gambaran. Ya, lahum fiha faqihatun, di hadapannya tersaji aneka macam buah-buahan. Oh, ada juga buah-buahannya di sini. Tapi di ayat yang lain disebutkan buah-buahan di dalam surga itu hanya sama penamaannya, bentuknya, tapi beda dengan yang ada di dunia. Beda dengan yang ada di dunia. Loh, kenapa bentuknya sama? Supaya kita tidak kaget. Karena kecenderungan manusia kalau melihat sesuatu yang baru ada curiga-curiganya dulu. Coba Pak, kalau tiba-tiba kita kunjungi seseorang disuguhkan buah, tidak pernah kita lihat sebelumnya, langsung itu kita mau makan, tanya-tanya dulu, buah apa ini? Nah, atau ada kue apa ini? Nah, maka dihadirkanlah yang sama bentuknya di dunia pernah kita lihat, supaya tidak kaget. Tapi rasanya beda sekali dengan yang ada di dunia. Nah, itu diantara penggambarannya. Jadi kalau misalnya tadi disebut ada pinggirannya surga, ada pertengahannya surga, ada bagian atasnya, itu menunjukkan kepada kita bahwa surga itu bertingkat-tingkat kenikmatannya, sebagaimana tingkatan-tingkatan ketaatan manusia. Ya, bisa sampaikan tidak ada masalah lah, biar kita di pinggirnya surga, yang jelas masuk ke dalam surganya Allah. Maka di Al-Quran disebutkan, paman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Paman zuhziha. Biasanya di terjemahan Al-Quran ditulis siapa yang dijauhkan. Zuhziha itu artinya sebenarnya diseret. Zuhziha, Pak. Siapa yang diseret dari neraka. Nah, kenapa diseret? Gambarannya kan kalau diseret berat, ini berat, sehingga tidak diangkat, tapi dia diseret saja. Dan biasanya kalau diseret pindahnya itu tidak terlalu jauh. Ya kan cuma diseret saja. Seperti mimbar ini kalau kita mau seret dekat saja pindahnya. Didorong lah. Beda kalau barang yang ringan diangkat bisa jauh, padahal kalau dilempar. Jadi siapa yang diseret dari neraka? Maksudnya apa? Yang penting tidak masuk neraka saja. Wa udkhilal jannah, lalu dia masuk surga, asal masuk surga saja. Biar cuma di rabatil jannah, di pinggiran surga. Faqad faz, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya, memang yang tertinggi ya kalau dikumpulkan satu tempat dengan Nabi SAW dalam surga. Tapi saya juga biasa sampaikan dengan sedikit bercanda. Kalau mau berdoa kepada Allah, minta dikumpulkan satu tempat dengan Nabi, ukur-ukur dulu diri kita. Jangan sampai malah kita di dalam surga itu jadi agak riku kalau sama-sama Nabi. Coba Pak ya, kalau ada acara, ada ulama besar diundang, kita makan sama-sama ini, duduk satu tempat, kan ada beberapa kelompok-kelompok ini. Ya, habis itu ada ulama besar. Malah kita biasa jadi riku.
Saya mau ikut nimbrun cerita, nggak nyambung nanti cerita aku ini. Ada makanan di situ saya suka, saya malu-malu ambil. Saya mau tambah, tidak enak karena dia sudah berhenti duluan. Itu kalau kumpul sama ulama. Tapi kalau kita semua ini Pak jamaah biasa ini sama-sama satu tempat, oh tidak ada masalah, cerita ke sana kemari. Ya, kita mau tambah langsung saja. Nah, coba Pak, bayangkan kalau kita satu tempat dengan Nabi, di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, asik cerita-cerita. Kita juga mau ikut cerita. Nyambung kira-kira cerita itu dengan Nabi SAW. Ya, tapi silakanlah kita berdoa dikumpulkan satu tempat dengan Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi ya yang diminta oleh Nabi itu, Sal, minta kepada saya apa yang kau inginkan. Kata sahabat, murafaqatuka fil jannah. Saya ingin betul menemanimu di surga ya Rasulullah. Nabi tanya, awa ghaira zalik, masih adakah yang lain selain itu? Tidak ada lagi ya Rasulullah, itu saja yang saya minta, pokoknya saya mau menemanimu di surga. Maka kata Nabi, a'inni ala zalika bi kasratis sujud. Kalau begitu bantu saya ya. Bantu saya untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara perbanyak sujudmu. Yang dimaksud di situ perbanyak sujud, perbanyak salat sunnah. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.